Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 2019 1080 1048. Saya dari Teknik Perminyakan Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peluang dan tantangan penerapan nanoteknologi di industri hulu migas di Indonesia. Untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah pengantar elektronika. Yang pertama ada pengertian nanoteknologi. Nanoteknologi merupakan suatu teknologi, sains, dan keteknikan yang menggunakan partikel dalam ukuran nano, yaitu antara 1 sampai 100 nanometer. Riset dan aplikasi tentang nanoteknologi telah banyak dilakukan di bidang obat-obatan, industri elektronik, komunikasi, dan pengecatan. Dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang ide dan aplikasi penggunaan nanoteknologi di industri hulu minyak bumi seperti di bidang eksplorasi, pemboran, produksi, manajemen reservoir, dan enhanced oil recovery. Dua karakteristik penting yang menyebabkan nanoparticles cocok diterapkan di industri hulu minyak bumi yaitu ukuran particles dan dapat memanipulasi behaviornya. Nanoparticles memiliki ukuran yang sangat kecil. Dengan ukuran tersebut sangat mudah mengalir di dalam pori-pori batuan. Di sisi lainnya, dengan melakukan manipulasi sifat dari nanoparticles akan mampu merubah properties fluida injeksi dan fluida reservoir seperti viskositas, tegangan antar permukaan, kebasahan batuan reservoir, dan lainnya. Selanjutnya ada contoh bahan nanoparticles dan kegunaannya di industri hulu migas. Yang pertama ada polysilicon nanoparticles atau PSNP yang dapat merubah wettability batuan dari water wet menjadi strong water wet. Selain itu, polysilicon nanoparticles yang digunakannya dapat menurunkan tegangan antar permukaan minyak air dengan menambah larutan alkohol ke dalam campuran PSNP tersebut. Yang kedua, nanoparticles dapat merubah kebebasan batuan dan hal ini yang dapat menyebabkan meningkatnya perolehan minyak menuju dasar sumur produksi. Yang ketiga ada aluminium oxide dan silikon oxide dapat bertindak sebagai agen yang baik untuk EOR. Aluminium oxide dapat meningkatkan perolehan minyak melalui mekanisme penurunan viscosity dan mekanisme silikon oxide untuk meningkatkan perolehan minyak melalui perubahan wettability batuan serta dengan penambahan alkohol dapat menurunkan tegangan permukaan minyak air. Yang keempat, ada hasil simulasi yang telah dilakukan oleh ODLL yang menunjukkan adanya peningkatan perolehan minyak dengan menggunakan lipophilic dan hidrophilic nanoparticles saat water flooding diterapkan. Kedua nanoparticles tersebut dapat memodifikasi wettability dari oil wet menjadi water wet ataupun dari water wet menjadi lebih water wet. Perubahan tingkat kebasahan batuan tersebut akan berdampak sangat signifikan terhadap perubahan relatif permeability air dan minyak. Relatif permeability minyak akan meningkat dan relatif permeability air akan menurun. Perubahan relatif permeability ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan perolehan minyak dari model yang telah digenerat oleh ODLL melalui simulasi. Selanjutnya ada faktor penyebab nanoparticles atau NPS dapat meningkatkan perolehan minyak. Yang pertama adalah nanoparticles atau NPS dapat menyebar ke dalam pori-pori batuan tanpa menyebabkan penyumbatan. Yang kedua, nanoparticles dapat menurunkan tegangan antar permukaan minyak air. Yang ketiga, nanoparticles dapat memodifikasi viskositas air injeksi. Yang keempat, nanoparticles atau NPS dapat didesain dari permukaan ke arah lokasi yang menjadi target. Yang kelima, nanoparticles dapat digunakan kembali setelah diproses bersama-sama dengan minyak yang terproduksi ke permukaan menggunakan metode magnetic separation. Selanjutnya ada peluang penerapan nanoteknologi di industri hulu migas Indonesia. Penelitian tentang penggunaan nanoparticles dalam industri hulu minyak bumi telah dilakukan sejak 15 tahun belakangan di berbagai negara. Namun demikian, penelitian di bidang ini belum begitu dikenal di tanah air, khususnya di bidang EOR. Beberapa faktor yang menyebabkan penelitian di bidang ini belum begitu dikenal antara lain adalah belum adanya sinergi antara lintas ilmu untuk melakukan riset tentang teknologi nano untuk bidang EOR. Masing-masing bidang keahlian sepertinya masih fokus dengan bidang keilmuan masing-masing. Kan tetapi, dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, kerjasama di bidang nanoteknologi dengan melibatkan lintas ilmu akan memberikan inovasi tersendiri untuk peningkatan perolehan minyak melalui teknologi nano untuk diterapkan pada lapangan tua ataupun marginal fields.
Banyak lapangan minyak yang sudah tua serta lapangan marginal secara tidak langsung memberikan peluang bagi peneliti untuk mengaplikasikan teknologi nano melalui riset-riset di laboratorium sebelum diterapkan di lapangan yang ada. Kombinasi metode EOR yang sudah ada saat ini dengan nanoteknologi dapat memberikan solusi baru untuk peningkatan perolehan minyak yang terus mengalami penurunan saat ini. Surfaktan dan polimer merupakan bahan kimia yang sudah terbukti untuk meningkatkan perolehan minyak dari lapangan yang sudah tua. Kehadiran nanoteknologi yang dikombinasikan dengan metode tersebut akan menjadi lebih powerful untuk diterapkan di tanah air. Selanjutnya yaitu tantangan penerapan nanoteknologi di industri hulu migas di Indonesia. Beberapa tantangan untuk melakukan riset ataupun aplikasi nanoteknologi di tanah air antara lain, perlu adanya sinergi antar lintas ilmu, kerjasama dengan pihak industri untuk joint study serta mendapatkan support baik dari sisi material, yaitu sampel fluida dan batuan maupun dari data-data pendukung lainnya. Perlu waktu dan pendekatan yang spesifik untuk merubah mindset yang saat ini masih ekosektoral di bidang keilmuan masing-masing peneliti. Isu lainnya yang menjadi tantangan dalam penerapan teknologi nano adalah tentang dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Menurut Johnson dan kawan-kawan serta Jia menekankan bahwa dengan ukuran yang sangat kecil dapat dengan mudah tersebar ke udara serta akan berdampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Menurut Nabhani dan Taufiki, ada 3 isu yang harus menjadi perhatian tentang dampak dari teknologi nano. Seperti yang pertama, bahayanya jika partikel nano masuk ke dalam organ-organ tubuh manusia. Partikel nano sangat mudah tersebar di lingkungan dan dapat tertinggal di udara bebas, di dalam tanah dan air. Kedua, perlindungan atau proteksi diri dari lingkungan dari bahaya partikel nano. Yang ketiga, peralatan yang digunakan harus cukup tepat dan mampu melindungi diri dari bahaya yang ditimbulkan. Dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan manusia perlu dipertimbangkan dan dikaji lebih mendalam sehingga efek negatif dari aktivitas menggunakan nanoteknologi dapat diminimalkan selama percobaan berlangsung ataupun saat implementasi di skala yang lebih luas di lapangan minyak nantinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.